sudah dapat dipastikan tentu sedikit pula amalnya. Orang yang sedikit ilmu atau yang tidak berilmu besar kemungkinan akan banyak melakukan kesalahan karena ketidakberilmuannya. Ya, tidak jadi jaminan bahwa orang yang berilmu pasti kemudian dia menjadi orang baik semuanya. Tapi paling tidak ketika dia sudah punya ilmu, sudah punya modal bagi dirinya untuk benar, sudah memiliki modal dia untuk melakukan amal atau untuk beribadah. Satu ketika masa Rasul ada seorang yang dia diterik matahari, ibaratnya macam siang seperti ini, diterik matahari, lalu kemudian dia berdiri di terik matahari tersebut. Lalu Rasul kemudian bertanya, kamu melakukan apa? Kata Rasul. Maka orang tersebut berkata, ya Rasul, saya dalam keadaan berpuasa, supaya tinggi nilai ibadah puasa saya berpuasa dalam keadaan berdiri di terik matahari. Bagi seorang muazin mengumandangkan azan, berdiri dia itu bagian dari sunnah. Bagi orang yang melakukan wukuf di Arafah, masuk waktu wukuf di Arafah, lalu kemudian dia berdoa pada Allah dalam keadaan berdiri di terik matahari, itu bagian dari ibadah. Tapi kalaulah kemudian dengan puasa, tidak ada hubungannya dengan berdiri di terik matahari. Sekalipun letih dia berdiri, berdirinya itu tidak bernilai ibadah. Kenapa itu bisa dilakukannya? Karena tidak berilmu. Ada orang selesai sholat subuh, sholat sunat dia. Selesai sholat asar, sholat sunat dia. Kenapa dilakukan itu? Karena tidak berilmu. Sehingga akhirnya kemudian keliru. Kalaupun dia punya ilmu, mungkin ilmunya ilmu rasa-rasa. Rasa-rasanya selesai subuh ini bagus sholat sunat ini. Rasa-rasanya selesai sholat asar bagus sholat sunat ini. Akhirnya dia sholat sunat. Padahal dalam kajian fikih, kalau dia berilmu, maka kemudian dia akan mengetahui ada 5 waktu terlarang mendirikan sholat. Kalaupun boleh, itu adalah sholat janazah. Sebagian ulama lagi, kalaupun boleh, dia katakan adalah sholat tahiyatul masjid. Pertama adalah ketika selesai sholat subuh, tak boleh sholat, tidak ada sholat itu, apalagi sholat sunnah ratib, tidak ada. Yang kedua, ketika matahari sedang terbit. Yang ketiga, ketika matahari setentang dari kita atau sebelum masuknya waktu zuhur. Yang keempat, selesai sholat asar. Yang kelima, ketika matahari sedang tenggelam. Maka kalau berilmu tidak akan terjadi dia melakukan sholat sunnah rawatib selesai sholat subuh atau selesai sholat asar. Ada orang berzakat, semangatnya bagus, tapi dia berzakat pada anak yatim, dia berzakat kepada janda, dia berzakat untuk pembangunan masjid. Padahal di dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah sudah tegaskan siapa yang berhak menerima zakat tersebut atau kepada siapa disalurkan zakat tersebut. Allah tegaskan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Zakat itu hanya diperuntukkan bagi fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab. Riqab itu adalah budak yang janjikan kemerdekaannya. Gharimin, orang yang terliutang jatuh tempo. Fi sabilillah, orang yang menghabiskan waktunya untuk urusan agama Allah. Ibnu sabil, orang yang terputus perbekalan dalam satu perjalanan yang mubah atau perjalanan sunat atau perjalanan wajib. Nah sekarang di mana letak anak yatim? Kan tidak ada. Oh dia sulit ekonominya, bukan atas nama anak yatimnya, karena ibunya yang sulit ekonominya, maka dia dibantu atas nama fakir miskin, bukan disebabkan karena ibunya janda, tidak. Sama juga dengan pembangunan masjid. Kalaupun ada pendapat yang membolehkan itu kalau memang tidak ada lagi fakir miskin di tempat itu dan kebutuhan mendesak di situ adalah urusan masjid. Nah, maka oleh sebab itu penting untuk membekali diri dengan ilmu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, seluruh manusia celaka kecuali orang yang berilmu. Seluruh orang yang berilmu celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Seluruh orang yang beramal celaka kecuali orang yang ikhlas dalam beramal. Jadi kunci awal agar kemudian tidak celaka adalah berilmu.
Kalau sudah berilmu, tinggal lagi tahap berikutnya mengamalkan ilmu. Kalau sudah beramal, tinggal tahap berikutnya menjaga keikhlasan ketika beramal tersebut. Maka oleh sebab itu inilah gunanya majelis ilmu ini. Hadir kita di majelis ilmu luar biasa fadilahnya. Man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan bagi dirinya untuk menuju surga. Jadi kita hadir di masjid, solat zuhur kita lakukan, lalu kemudian sembari menunggu pelaksanaan solat zuhur, kita mengikuti majelis ilmu, maka jalan yang kita tempuh sampai ke sini, itu bagian cara kita untuk memudahkan jalan kita menuju surga. Duduk kita di sini, malaikat hadir nih Pak Bu, mengembangkan sayap-sayapnya. Duduk kita di majelis ilmu seperti ini, kata Rasul, sepanjang sabar kita, maka seluruh dosa-dosa kita didoakan oleh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai ikan yang ada di air mendoakan semua kita ini dosanya diampuni oleh Allah. Maka sangat penting sekali untuk menghadiri majelis ilmu tersebut. Yang kedua, agar kita menjadi soleh, agar kita menjadi orang baik, maka kemudian yang harus kita elakkan dari diri kita adalah wal hirsu ala dunya, serakah terhadap dunia. Kalau manusia sudah serakah, maka untuk mengejar keserakahannya tersebut akan dia halalkan semua cara. Padahal tidak ada satu ilmuwan pun berani mengatakan kunci kebahagiaan itu terletak pada harta. Tidak ada jaminan orang banyak harta pasti hidupnya bahagia. Bahagia itu terletak pada diri kita masing-masing. Jangan cari kebahagiaan dari luar diri kita. Ciptakan kebahagiaan dengan kondisi kita masing-masing. Orang yang sulit ekonomi bisa hidup bahagia seperti layaknya Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat termiskin dari seluruh sahabat yang miskin. Bagaimana caranya? Dia adalah orang yang qanaah, merasa puas dengan rezeki yang ada. Dia adalah orang yang bersyukur, mensyukuri apa yang ada, tidak pernah berkeluh kesah dengan apa yang belum ada. Yang ketiga, agar kemudian kita menjadi soleh, maka yang harus kita jauhkan dari diri kita adalah wasyuhu bil fadl, pelit dengan harta atau kelebihan yang kita miliki. Kalaulah manusia tersebut sudah pelit, pasti kemudian dia tidak akan menjadi soleh dalam urusan harta. Orang pelit tidak akan mau berzakat. Orang pelit tidak mau berwakaf, bersedekah, berinfak, berhibah, memberi hadiah, tidak mau dia. Sekalipun dalam Al-Quran memotivasi luar biasa. Man jaa bil hasanati falahu asyrun amsalihha. Satu yang disedekah Allah ganti 10. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Satu yang diinfakkan jalan Allah, Allah ganti 700 kali lipat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Orang yang memberi pinjaman kepada Allah, orang yang berinfak dalam pandangan Allah pada ayat tersebut seakan dia memberi pinjaman pada Allah. Ketika dia memberi pinjaman pada Allah, Allah jamin akan ganti dengan kelipat gandaan yang banyak. Tapi bagi orang pelit, ayat-ayat ini tidak jadi perhatian olehnya. Dia selalu menggunakan logikanya. Kalau rezeki saya 10.000, saya keluarkan 1.000, tinggal 1.000 punya, tinggal 9.000 punya saya. Padahal Rasul sudah janjikan. Apa kata Rasul? Mana qasad sadaqatum mimmal, tidak akan berkurang harta disebabkan karena sedekah. Dalam hadis lain dikatakan oleh Rasul, hasinu amwalakum bizzakah, bentengi harta kekayaanmu dengan zakat. Jadi kalau ada orang kaya ingin tetap kaya, jujur bayar zakat. Kalau ada orang kaya ingin lebih kaya lagi, atau kalau ada orang yang sulit ekonominya ingin kemudian lapang rezekinya, harus bersedekah. Nah, tapi bagi orang pelit ini tidak masuk nih, tidak masuk di pikirannya. Dia hanya tahunya duit masuk, duit keluar tidak tahu dia. Kalau tambah menambah, kali mengkali, itu dapat tuntas hitung-hitungan olehnya. Tapi kalau lah urusan berbagi-bagi, itu tidak ada itu. Tidak tuntas itu. Maka oleh sebab itu, supaya kita tidak menjadi orang, supaya kita menjadi orang soleh, jangan sampai pelit. Yang keempat,
Warriya fil ibadah, riya dalam beribadah. Maka kalau ada orang ingin menjadi orang baik, orang yang soleh, dia harus menghindarkan diri dari riya. Artinya harus menjaga keikhlasan dalam ibadah. Akan ada orang di akhirat nanti, semasa hidup dunianya dia beramal, tapi ketika ditimbang amalnya lebih ringan daripada sayap nyamuk. Saya belum pernah melihat ada timbangan untuk timbangan sayap nyamuk, tapi sebegitulah di akhirat nanti detail timbangan tersebut, lebih ringan daripada sayap nyamuk. Dia beramal, solat iya, puasa iya, zakat iya, dia beramal, tapi semuanya itu ternyata tidak mempengaruhi. Karena apa? Satu yang sangat signifikan menentukan itu adalah keikhlasan. Dia tidak ikhlas, tapi kemudian justru riya dalam beramal. Terakhir Bapak sekalian, agar kita menjadi orang soleh, agar kita menjadi orang baik, yang harus kita hindarkan dari diri kita, kata Ali bin Abi Thalib, wal i'jabu birra'i, takjub pada diri sendiri. Sebab kalau sudah takjub pada diri sendiri akan melahirkan kesombongan. Kalau sudah sombong, hanya tahu tentang kekurangan orang, tak pernah mau tahu tentang kekurangan dirinya. Hanya tahu tentang kelebihan dirinya, tak pernah mau peduli dengan kelebihan orang lain. Orang seperti ini kalau ada, ini manusia yang hakikatnya dia adalah iblis. Karena iblislah makhluk yang pertama kali di dunia ini sombong. Maka ada ungkapan, kalaulah dosa berawal dari hawa nafsu, insya Allah taubat akan terjadi, dosa akan diampuni. Tapi kalaulah dosa berawal dari kesombongan, sampai kapanpun selagi sombong itu ada, dia tidak akan pernah bertobat dan dosa tidak akan pernah diampuni. Coba lihat Nabi Adam, datuk kita, dia berdosa karena hawa nafsu, tapi setelah itu kan muncul kesadaran, sadar dia, lalu bertobat pada Allah, taubatnya diterima, dosanya diampuni. Tapi berbeda dengan iblis. Iblis berdosa berawal dari kesombongan. Dia merasa tidak bersalah sampai kiamat, karena dia sombong dia merasa tak bersalah. Maka iblis sampai kiamat pun tidak pernah bertobat, dan tidak pernah bertobat, akhirnya kemudian dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jauhkan diri kita dari takjub pada diri sendiri. Mudah-mudahan kajian kita siang ini dapat mengingatkan diri saya dan kita semua untuk berhati-hati agar kita menjadi orang soleh, agar kita menjadi orang baik. Kata Ali bin Abi Thalib, pertama, jangan pernah pasrah dengan kebodohan atau merasa puas dengan ketidakberilmuan. Yang kedua, jangan pernah serakah terhadap dunia. Yang ketiga, jangan pelit dengan harta kekayaan yang dimiliki. Yang keempat, jangan pernah riak dalam beramal atau beribadah. Yang kelima, jangan pernah takjub pada diri sendiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.